Ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 632 Masehi, umat Islam dihadapkan pada tantangan besar. Banyak suku-suku Arab yang sebelumnya telah memeluk Islam mulai memberontak, meragukan kepemimpinan Madinah yang kini dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beberapa suku murtad keluar dari Islam. Sementara yang lain menolak membayar zakat, yang merupakan salah satu rukun Islam. Selain itu, muncul juga nabi-nabi palsu yang mengklaim diri sebagai utusan Tuhan, berusaha menggerogoti otoritas Islam. Bagi Abu Bakar, ini adalah ancaman serius. Islam baru saja menyebar di Jazirah Arab, dan perpecahan ini dapat menghancurkan persatuan umat. Dua masalah utama muncul di hadapan Abu Bakar, yaitu munculnya nabi-nabi palsu dan penolakan zakat. Beberapa sahabat mengusulkan agar Abu Bakar bersikap lunak terhadap kelompok-kelompok yang menolak zakat, mengingat situasi genting pasca wafatnya Rasulullah. Namun Abu Bakar bersikap tegas. Demi Allah, jika mereka menolak membayar zakat meski hanya satu tali unta yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah, aku akan memerangi mereka. Ucapnya. Bagi Abu Bakar, zakat bukan hanya kewajiban finansial. Ini adalah bagian penting dari syariat Islam. Penolakan zakat sama dengan pemberontakan. Abu Bakar memandang ini sebagai tantangan yang harus segera diatasi. Di saat yang sama, beberapa individu muncul sebagai nabi palsu. Yang paling terkenal adalah Musailamah Al-Kadzab dari suku Bani Hanifah. Dia mengklaim dirinya nabi dan bahkan pernah mengirim surat kepada Nabi Muhammad sebelum wafatnya. Ada juga Tulaihah dari suku Asad dan Sajah, seorang wanita yang mengaku nabi dan kemudian bergabung dengan Musailamah. Tak hanya itu, banyak suku Arab mulai menolak membayar zakat, menganggap kewajiban ini hanya terkait dengan Nabi Muhammad. Dengan wafatnya Nabi, mereka merasa tak lagi memiliki kewajiban membayar zakat kepada pemerintahan di kota Madinah. Bagi Abu Bakar, penolakan ini adalah ancaman bagi kesatuan umat Islam. Mereka yang menolak membayar zakat dianggap sebagai murtad karena mengingkari salah satu dari rukun Islam. Abu Bakar segera memobilisasi pasukan untuk menghadapi para pemberontak. 11 pasukan dikirim ke berbagai wilayah untuk menghadapi suku-suku yang memberontak dan nabi-nabi palsu. Di antaranya adalah Khalid bin Walid, panglima perang yang terkenal karena kecerdasan strateginya. Khalid memimpin pasukan Muslim untuk melawan Musailamah Al-Kadzab di Yamamah. Pertempuran Yamamah adalah salah satu yang paling berdarah dalam perang Riddah ini. Pasukan Musailamah berjumlah besar, dan pertempuran berlangsung sengit. Banyak sahabat Nabi yang gugur, termasuk Zaid bin Khattab, saudara Umar bin Khattab. Namun akhirnya, Musailamah terbunuh oleh Wahsy bin Harb, orang yang dulu membunuh Hamzah, paman Nabi Muhammad di perang Uhud. Dengan tewasnya Musailamah, ancaman dari nabi palsu terbesar di Arabia pun berakhir. Selain itu, pasukan Muslim juga berhasil mengalahkan nabi-nabi palsu lain, seperti Tulaihah dan Sajah, serta menundukkan suku-suku pemberontak di Oman dan Bahrain. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh pasukan Abu Bakar. Umat Islam kembali bersatu di bawah kepemimpinan Madinah. Penolakan zakat dan pemberontakan berakhir, dan suku-suku yang murtad akhirnya kembali kepada Islam. Perang Riddah menjadi ujian besar pertama bagi kepemimpinan Abu Bakar. Dengan kebijaksanaan dan ketegasannya, Abu Bakar berhasil menjaga kesatuan umat. Ia menumpas pemberontakan, menegakkan kembali kewajiban zakat, dan memastikan bahwa syariat Islam tetap dilaksanakan di seluruh Jazirah Arab.
Keputusan Abu Bakar yang tegas dalam menghadapi orang-orang murtad ini membuktikan bahwa Islam harus dipertahankan dengan kuat, baik dari segi keyakinan maupun aturan syariat. Meski awalnya beberapa sahabat meragukan, hasil dari tindakan Abu Bakar ini membawa kestabilan yang memungkinkan Islam berkembang dan menyebar ke wilayah-wilayah yang lebih luas di tahun-tahun berikutnya.